Hai, jumpa lagi bersama saya Rina di Lovrins Bercerita, channelnya cerita keren. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kembali di sebuah kisah yang harus kamu baca sebelum jatuh cinta. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata karya Ajeng Maharani. Episode sebelumnya, Hasna hamil. Dan sesungguhnya itu malah petaka baru untuk Gali. Bagaimana mungkin ia mengabarkan berita itu pada keluarga besarnya? Bagi ayah ibunya, Artia lebih dari seorang menantu. Tidak ada kata mantan menantu buat mereka. Perceraiannya dengan Artia adalah sebuah kesalahan. Kali ini ditambah kehamilan Hasna. Apa kata dunia? Luka Hati Palung, bagian 6. Di hari itu, masih lekat dalam ingatan Palung. Betapa bahagianya ia yang 7 tahun ketika sang ayah mengajaknya berkemah. Galih berkata, mereka berdua akan berkemah bersama teman-teman kantor Galih, dan Artia mengizinkannya. Ini adalah pertama kalinya Palung berkemah. Dalam pikirannya yang bocah, ini pasti mengasyikkan. Tidur di tenda, mandi di sungai, lihat bintang di malam hari yang dipenuhi pohon-pohon dan kegelapan yang misterius. Semacam petualangan yang mendebarkan. Palung tidak berpikir apa-apa atau bertanya apa-apa. Kenapa di dalam mobil itu hanya ada Tante Hasna yang duduk di depan bersama ayahnya. Sepanjang perjalanan, Palung hanya menikmati pemandangan sambil duduk dan memakan snack yang dibelikan Tante Hasna. Namun faktanya, berkemah dengan ayah ternyata tidak seasyik yang dipikirkannya. Ayahnya terlalu asik dengan Tante Hasna dan berkali-kali menyuruh Palung duduk manis di dalam tenda dan main game, hingga bocah itu mengantuk dan tidur. Ketika Palung membuka mata, malam telah tiba. Bocah itu mengucek mata dan menoleh ke kanan dan kiri. Ia mulai merasa lapar. Ia pun bangkit dan meraih pintu tenda yang tertutup. Perlahan, dibukanya resleting pintu tenda, lalu menjulurkan kepala, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya mematung. Di kegelapan malam yang temaram, bocah 7 tahun itu melihat ayah dan Tante Hasna yang berada dalam sleeping bag saling berpelukan dan berciuman. Ada sesuatu yang menusuk dada Palung. Sesuatu yang pedih dan ganjil. Sesak. Palung meremas dadanya. Perlahan, air matanya meleleh. Nak, nanti jangan cerita bundamu ya, kalau kita kemahnya sama Tante Hasna. Ujar Gali sepulang dari berkemah. Palung tidak menghiraukan. Ia hanya membisu. Kalau bunda tahu, nanti ayah dimarahi bunda. Palung gak mau kan ngelihat ayah bertengkar dengan bunda? Lanjut Gali. Palung tak menjawab. Tatapan matanya jauh memandang keluar mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan sedang. Hatinya masih panas, masih marah dan dendam. Sore itu, di jam pulang kerja,
Hasna sibuk menekuni sebuah foto di Facebook yang baru diposting beberapa menit lalu. Each time a woman stand up for herself, she stand up for all women. Maya Angelou. Demikian caption di postingan tersebut yang langsung diburu like dan heart oleh beberapa friend list. Komen pujian-pujian pun mulai membanjiri. Mata wanita itu menyipit, dadanya kembang kempis. Mulai deh, sok ngartis, ganjen, umpat lirih Hasna. Kamu kenapa lagi, Na? Tanya seorang kawan yang tengah duduk di sampingnya. Waktu telah menunjukkan pukul 4.30. Kedua wanita yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah apotek itu tengah menunggu jemputan masing-masing. Mereka duduk di bangku besi di depan apotek, di samping motor-motor pelanggan yang berjejer tak beraturan. Ya ini nih, mantan istrinya Mas Gali. Siapa lagi? Hasna menyodorkan ponselnya ke arah sang kawan agar wanita di sampingnya itu lebih mudah melihat apa yang membuat hatinya kesal. Mbak Artia lagi. Wanita bernama Rara itu menatap Hasna. Sampai kapan kamu mau menguntit dia, Nak? Nggak capek apa otakmu itu? Biarin, sekedar pengen tahu aja kok. Sekedar pengen tahu apa emang tukang kepo, sindir Rara. Ucapan itu membuat Hasna melengos kesal. Rara sebenarnya jengah dengan rekan kerjanya itu. Setiap hari yang dikeluhkan selalu sama. Artia yang masih suka menghubungi Mas Gali, Artia yang sok kegenitan sama mantan suaminya, Artia yang selalu dibela Mas Gali, Artia yang begini, Artia yang begitu. Hubungan pertemanan yang selalu diisi aura negatif memang sangat mengganggu. Demikian pula yang dirasakan Rara. Wanita 28 tahun itu akan lebih gemas dengan Hasna ketika beberapa kali wanita itu pingsan di kantor setiap ada masalah dengan sang kekasih. Kamu itu pacaran sama laki yang udah pernah nikah dan punya anak. Apalagi anaknya dibawa mantan istri. Gak mungkin kan kalau kamu mau jadi pemeran tokoh jahat di kehidupan anak-anak itu dengan menghalangi komunikasi mereka. Kata-kata itu pernah dilontarkan Rara pada Hasna ketika lagi-lagi Hasna mempermasalahkan chat Artia di nomor Gali. Aku gak ngelarang mereka berkomunikasi kok. Aku cuma gak suka mereka main belakang, sembunyi-sembunyi dari aku. Aku yakin tiap hari mereka selalu berhubungan atau mungkin teleponan. Tapi tiap kali ku cek selalu gak ada lagi story-nya. Kan aneh, bikin aku tambah marah kali, Ra. Balas Hasna ketika itu. Kalau aku jadi Mas Gali, ngelihat sikapmu yang begini, ya pasti aku hapus lah. Wong kamu sendiri belum bisa menerima kenyataan bahwa ada Mbak Artia dan anak-anak. Mereka chat dikit, kamunya ngomel. Laki pulang kerja, udah lelah, masih harus mendengarkan gerutuanmu. Yo, pastinya Mas Gali milih jalan paling aman. Lagi pula, belum tentu mereka setiap hari chattingan dan teleponan. Itu kan hanya perasaanmu aja, Nak. Artia itu ganjen, Ra. Mas Gali itu udah pilih aku loh. Aku yang dipilih. Tapi Artia masih ada aja di antara kami jadi orang ketiga. Ngeganggu aja. Orang ketiga? Yakin? Coba deh kamu inget-inget. Tengok dirimu sendiri. Dulu pas kamu temenan bareng Gali, pas mereka masih nikah, gimana? Malah kamu dan Galinya yang nikung Artia dari belakang. Lebih jahatan mana, Nak?
Ketika itu, Hasna seketika meradang. Ia marah besar dan mereka bertengkar. Ia tidak suka dihujani wejangan. Selama ia tidak suka, ia akan bilang tidak suka. Titik. Jadi, kamu bakal begini terus seumur hidup, nak. Rara merapikan rambutnya yang berantakan oleh angin. Matanya melirik ke arah Hasna yang masih sibuk men-scroll laman Facebook. Biarin. Hasna berujar lirih dan singkat. Nadanya cukup kesal. Udah deh, nak. Menurut aku nih ya, jadi wanita yang diselingkuhi suami itu berat. Tetapi jauh lebih berat jadi wanita kedua. Pengalaman saudara jauhku, nak. Dia pacaran sama laki orang, hamil, nikah siri. Tapi masa-masa pacaran yang indah itu udah gak ada. Bawaannya bertengkar terus. Karena masih ada istri sah yang justru makin disayang sama lakinya. Gimana-gimana, emang masa pacaran itu yang diliatin bagus-bagusnya, enak-enaknya, baik-baiknya doang. Setelah itu ya sama aja. Bakal mulai kelihatan sisi buruk masing-masing. Kamu dan Galih juga gitu kan? Bertengkar mulu. Ada aja kan masalahnya? Hasna berdiri dengan kasar dan melengos ke arah Rara. Tanpa banyak bicara, ia berlalu begitu saja. Matanya hampir basah. Dadanya serasa dipukul-pukul. Kekesalan-kekesalan itu meluap-luap di dalam kepalanya. Kenapa semua orang membela Artia? Artia, Artia, dan selalu Artia. Apakah salah ia jatuh cinta pada Galih walaupun suami orang? Apakah salah jika pada akhirnya Galih lebih memilih dirinya ketimbang Artia? Toh, selama ini Galih yang mengejar-ngejar dirinya. Pikiran Hasna terus bergelut dan menusuk-nusuk. Senja hampir bertandang. Galih belum juga datang menjemput. Hasna semakin kesal. Padahal ia ingin segera pulang. Sementara itu, Rara hanya menghela napas melihat tingkah rekan kerjanya itu. Paling tidak, ia sudah mengungkapkan apa yang ingin ia katakan pada Hasna. Karena bosan mendengar keluhan yang sama setiap harinya. Diam-diam, ia juga mengamati akun Artia karena rasa penasaran. Dan ia merasa tidak ada yang aneh dengan postingan wanita itu. Barangkali memang Hasna yang terlalu berpikiran buruk karena kebencian. Ponsel itu bergetar beberapa kali. Lelaki itu tidak mempedulikannya, tetapi semakin lama ia mulai semakin gerah. Ia tak ingin mengangkat panggilan. Jalanan kota Surabaya di jam pulang kerja begitu padat dan menyesakkan. Galih menepikan mobil dengan terpaksa, lalu meraih ponsel, sebuah panggilan WhatsApp. Iya, masih di jalan, jawabnya dengan kesal. Dari tadi masih di jalan, jalan mana? Ya kayak biasanya, di mana lagi emangnya? Bohong. Serius nak, ini lagi di Raya Darmo. Coba video call. Galih menarik bibir. Dengan kesal ia memindahkan panggilan itu menjadi mode video call. Tuh, lihat. Puas. Ujarnya sambil memutar layar ponselnya ke segala sudut agar si penelpon mampu melihat di mana ia berada. Tidak ada kata-kata balasan dari Hasna, si penelpon. Wanita itu hanya melengos. Kalau kamu masih gak bisa percaya sama aku mending gak pulang ke kontrakan loh ya. Gak pulang ya gak apa-apa kok. Terus emangnya mau kemana? Aku pulang ke rumah anak-anakku. Puas. Hasna membungkam. Bibirnya semakin manyun. Wajah kesalnya terpampang jelas memenuhi layar ponsel Galih. Diterusin gak nih? Tanya Galih ketus. Ya cepetan jemputnya, capek.
Ya udah, matiin. Panggilan itu pun terputus. Galih meletakkan kembali ponselnya, lalu kembali melajukan mobil. Sore semakin lindap. Perasaan Galih menjadi carut-marut. Terkadang ia merasa kesal dengan sifat Hasna yang posesif dan kekanak-kanakan seperti itu. Dasar bocah, umpat Galih, lirih. Sekali lagi, ada rasa sesal yang menyelinap di dalam hatinya. Sebenarnya, apa yang membuat Galih bertahan dengan suasana heboh bin ajaib yang selalu hadir di antara ia dan Hasna? Apa yang membuatnya betah pada sosok bocah si cacing kepanasan itu? Quiz time! Kali ini ada yang berbeda. By the way, Bunda pengen bagi pulsa nih buat 2 orang terpilih. Caranya gampang banget. Kalau kamu jadi Galih, kamu pengen bilang apa setelah ketemu Hasna waktu menjemputnya? Yang terpilih bakal di-mention Bunda di episode selanjutnya. Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share juga ya. Sampai jumpa.